Informasi berikutnya cocok untuk Anda pecinta kuliner terutama yang berbahan roti. Ada roti berkonsep artisan yang diolah layaknya mengasuh anak agar tercipta roti berkualitas terbaik sekaligus lezat. Simak petualangan koresponden Roni Satria mencicipi roti berkonsep artisan ini di salah satu restoran di Jakarta Barat. Rupa yang merekah, warna coklat keemasan, menjadi wujud buah karya jari jemari sang artisan. Mereka tak mengejar kesempurnaan. Ada sejumput kepuasan dari cerita di balik sepotong roti. Roti berkonsep artisan mengutamakan produksi dengan kesegaran tinggi. Diramu dengan teknik tradisional, cukup dengan formulasi ringan hanya dengan tepung, garam, air, dan ragi. Starter sourdough atau levain dikenal dengan istilah ragi alami. Ialah yang memegang peranan penting dalam pembuatan roti artisan. Takaran setiap bahan harus benar-benar presisi. Proses hidrasi adonan memastikan tingkat kekenyalan adonan pun tidak boleh terlalu basah ataupun terlalu kering. Berikutnya adalah proses laminating. Sourdough laminating merupakan proses peregangan atau menarik-narik adonan. Sebuah teknik yang tentu saja tak mudah. Chef, katanya nih, seninya tuh justru di sini. Ya nggak sih? Iya. Seni seorang baker itu untuk memainkan saat laminating ini ya, di situ artnya Iya, ya. ini proses yang paling sulit sebenarnya. Yang paling sulit. Sebenarnya harusnya lama kalau bagus. Kita seperti saya tadi bilang, lama lebih baik. Ya. Topping hanya satu kali, sisanya hanya laminat. Nanti dia akan tercampur dengan sendiri. otomatis. Pada saat tabling atau pembentukan gundukan adonan atau loaf, Lipat. ukuran loaf disesuaikan dengan baneton atau keranjang sourdough. Untuk baneton berdiameter 20 cm, berat adonan sourdough setidaknya di kisaran 600 gram. Ya. Tarik. Ya. Lipat. Heeh. Iya. Tarik lagi. Udah cukup, udah Oke. cukup. Oke. Cukup. Ini kan lebih basah kan? Ya. Kita masukin ke dalam. Usai diletakkan di baneton, adonan kemudian didiamkan di suhu normal 24 hingga 26 derajat Celcius. Ya. Nih. Kita taruh. Ini tadi. Iya, taruh. Kita tunggu sampai besokannya. Sampai besok. Ah, Ya. ah. Kita bisa bilang oke, selamat tidur gitu ya. Bisa, boleh. Karena dia mau tidur dulu semalaman. Selama 18 jam. 18 jam. Biasanya kita ngontrol dengan ngontrol suhunya dari es batu. Ini cilantro. Aspek waktu menjadi hal penting untuk menciptakan roti dengan kualitas premium. Bagian atas adonan sourdough dirobek atau istilahnya painting, yang bertujuan memberikan efek merekah saat pemanggangan. Ya. Ambil pegang tangan kirinya sini. Tangan kiri di sini? Ya. Ya. Yang kenceng, agak kenceng dikit. Oke, ini Bu. Agak miring, sorry. Oh, sorry miring gini. Miring. Adonan kemudian dipanggang dalam suhu 250 derajat Celcius. Oke, kita coba ya. Berarti udah benar ya? Ini di dalam ya. Iya. Oh, yang ini bagian dalam. Oke. Ya. Benar, Chef? Hati-hati ya, panas soalnya. Iya. Nih, lepas dulu. Lepas dulu. Oke. Masukin, kita dorong. Nih. Dorong. Ya, udah. Ya, terus. Ya. Oh, nice. Tutup. Oke. Bantu steam. Ini steam. Ini steam. Jangan terlalu dekat ya. Yap. Steam, silakan. Pencet Ini? yang hijau ya. Ya. Lihat bunyi. Oven yang didesain menyebarkan uap atau steam menjadi kunci dalam menciptakan efek crunchy atau keras renyah di bagian kulit roti, namun tetap lembut di bagian dalam. Artisan itu yang membuat sesuatu itu pakai feeling. Jadi barang jadinya ada soul-nya gitu loh, ada jiwanya gitu loh. Bukan cuman sekedar roti yang kayak tadi Mas Roni bilang pabrikan, jadi dibuat mesin gitu kan, jadinya bentuknya rotinya sama semua gitu. Semuanya beda-beda, hampir nggak ada yang seragam, karena ada jiwa untuk membuat
satu itemnya gitu, per item, bukan yang massive production gitu. Karakteristik tampilan artisan bakery memiliki rupa rustic atau bergaya pedesaan, serta punya akses serpihan tepung di atasnya. Iya. Sourdough yang sudah jadi pun bisa diolah menjadi beragam hidangan. Misalnya clam chowder with bread bowl dan grilled steak sandwich. Prosesnya sederhana, sup kerang yang creamy disajikan bersama potongan kentang dan wortel. Kemudian dituang di atas sourdough yang sudah dipotong seperti membuka batok kelapa. Saran penyajian oleh Chef Michael, sup dicocol dengan roti sourdough. Sup meresap dengan mudah karena tekstur lembut di dalam sourdough. Sensasi asam sourdough yang segar bercampur dengan creamy dari sup kerang. Saya suka kalau kita makan kerang, itu yang kenyal kan. Kadang ada kalau kita makan kerang yang udah terlalu lembut juga nggak enak. Bener. Atau yang Terlalu hancur atau terlalu kenyal atau terlalu keras juga nggak enak gitu. Karena kita bukan pakai kalengan atau bukan apa, kita pakai fresh clam. Betul. Ini yang tadi saya bilang saya mau nyari kerangnya, saya mau nyari klamnya gitu, dan ternyata makanya langsung saya speechless dibuat. Wow. Sementara grilled steak sandwich berupa potongan daging sirloin Australia yang dibalut sayuran dan bawang bombay. Sourdough yang telah dipotong menjadi lapisan sandwichnya. Tuh dagingnya aja udah nongol, udah kayak ayo eat me katanya udah minta daging dimakan pilihan. dari tadi. Ya kan? Ini berarti saya cocol aja lah ya. Cobain dulu sebelum. Oh oke, saya coba sebelum. Flavornya dulu. Original flavor. Ya. Saya tak menyangka dengan tampilan sandwich yang sederhana ternyata cukup membuat saya tercengang. Sekarang saya pakai sausnya. Iya, mustard Oke. sauce. Ini kalau udah makan, Rame di mulut tuh rame. Iya. Ya kan? Ya kan? Siap. Ini yang bikin makin tadi original, tadi chef bilang coba original dulu. Oke. Udah kegigit, udah yang oke. Pas dikasih masternya. Boom. Nah, kawin. Iya, Dia kawin. bener. Akan berbeda bila steak disajikan sendiri. Rasa daging mungkin tidak jauh berbeda dengan steak pada umumnya. Namun karena berpadu dengan sourdough yang asam gurih, ditambah cocolan saus mustard, sensasi asam roti semakin memperkaya cita rasa sandwich. Roni Satria, Septiadi Pradana, Jakarta.